di sini kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu ada konsep dasar manajemen. Di dalam konsep dasar manajemen ini terdapat latar belakang, yaitu latar belakangnya tentang permasalahan pertanian di Indonesia. Yang pertama itu ada pandemi COVID-19, yang kedua teknologi pengolahan pangan yang masih semi manual, yang ketiga ada keterampilan sumber daya manusia yang masih jauh tertinggal, yang keempat kualitas produk pertanian masih tergolong rendah, yang kelima perubahan iklim akibat ulah manusia, yang keenam harga produk cenderung tidak stabil. Nah, setelah itu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang definisinya. Di sini definisi manajemen itu ialah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setelah itu kita masuk ke pengertian teknologi. Teknologi itu berasal dari istilah tekne yang artinya seni atau keterampilan. Teknologi juga merupakan penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis. Setelah itu ada agroindustri. Agroindustri juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan industri yang pemanfaatannya produk primer hasil pertanian sebagai bahan bakunya untuk diolah sedemikian rupa sehingga menjadi produk baru baik yang bersifat setengah jadi yang dapat dikonsumsi. Nah, setelah itu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kaitan manajemen teknologi dan agroindustri. Di dalam kaitan manajemen teknologi dan agroindustri ini tercakup 3 poin. Yang pertama itu ada input, transformasi, dan output. Input itu mencakup sumber daya alam menjadi barang setengah jadi, komponen-komponen, dan pendanaan. Nah, di sini ada transformasi. Transformasi di sini dalam kaitan manajemen teknologi itu dia di bagian teknologinya. Yang pertama ada komponen teknologi, kemampuan teknologi, iklim teknologi, dan infrastruktur teknologi. Terus yang ketiga itu ada output. Di sini outputnya itu yang pertama produk akhir, produk sampingan, dan produk jasa. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia atau industri. Poin yang pertama itu ada definisi manajemen sumber daya manusia, yaitu suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Nah, di sini kita masuk ke poin yang kedua, itu ada definisi perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yaitu suatu proses penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan suatu organisasi pada waktu yang tepat agar tujuannya secara daya guna dapat terlaksana. Poin yang ketiga, manfaat perencanaan tenaga kerja. Dengan adanya perencanaan tenaga kerja ini, maka usaha pertama yang harus dilakukan, yang pertama itu jumlah tenaga kerja yang ada, yang kedua kualifikasi masing-masing tenaga kerja, yang ketiga lama dinas masing-masing tenaga kerja, yang keempat kemampuan pengetahuan dan pendidikan masing-masing tenaga kerja, yang kelima potensi bakat masing-masing tenaga kerja, dan yang keenam minat atau perhatian tenaga kerja. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu seleksi dan orientasi tenaga kerja. Di sini proses seleksi itu dapat diartikan sebagai serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar itu diterima atau tidak. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, penerimaan pendahuluan pelamar datang atau via surat lamaran. Yang kedua, tes penerimaan. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Yang kelima, evaluasi medis atau tes kesehatan. Dan yang keenam, wawancara oleh penyediaan. Yang ketujuh, ada keputusan penerimaan. Lanjut ke poin yang kelima, ada pembahasan manajemen sumber daya manusia. Setiap orang merupakan insan yang unik dengan kebutuhan, perasaan, dan emosi pribadinya.
Terus, perencanaan yang cermat terhadap manajemen personalia merupakan patokan besar untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Di sini ada ruang lingkup manajemen personalia. Yang pertama itu ada pengelolaan fungsi, dan yang kedua ada pengelolaan motivasi karyawan. Lanjut ke materi yang ketiga, ada manajemen operasi agroindustri. Di sini kegiatan manajemen produksi dan operasi tidak hanya menyangkut pemrosesan berbagai barang, karena orang-orang yang melaksanakan kegiatan produksi dalam organisasi yang menyediakan berbagai bentuk jasa. Atas dasar perkembangan tersebut, istilah manajemen produksi telah banyak dipakai secara meluas. Oleh karena itu, diperlukan suatu istilah yang lebih tepat dan mempunyai cakupan luas seperti manajemen operasional atau manajemen produksi operasi. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu manajemen produksi atau operasi sebagai kegiatan-kegiatan manajerial. Yang pertama itu ada pemilihan. Pemilihan ini maksudnya keputusan strategik yang menyangkut pemilihan proses untuk berbagai barang atau jasa yang akan diproduksi atau disediakan. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan ini yang dimaksud itu keputusan-keputusan yang menyangkut kreasi metode-metode pelaksanaan. Yang ketiga, pengoperasian. Maksudnya ini perencanaan tingkat pengeluaran jangka panjang atau dengan dasar permintaan dan keputusan pekerjaan dan pengalokasian karyawan. Yang keempat, ada pengawasan. Maksudnya prosedur yang menyangkut pengambilan tindakan korektif dalam operasi produksi. Yang kelima, pembaharuan. Maksudnya di sini implementasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan berdasarkan perubahan-perubahan permintaan tujuan organisasi teknologi. Poin yang ketiga, kerangka keputusan-keputusan operasi. Yang pertama itu ada proses keputusan. Yang kedua, ada kapasitas. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, tenaga kerja. Dan yang kelima, kualitas. Lanjut ke materi yang keempat, ada manajemen pemasaran dalam perusahaan agribisnis. Yang pertama ada definisi. Di sini terdiri dari tindakan-tindakan yang menyebabkan perpindahan hak milik atas barang serta jasa yang menimbulkan distribusi fisik. Setelah itu ada konsep pemasarannya. Konsep pemasarannya itu ada 5 konsep. Yang pertama, konsep berwawasan produksi. Yang kedua, konsep berwawasan produk. Yang ketiga, konsep berwawasan penjualan. Yang keempat, konsep berwawasan pemasaran. Dan yang kelima, konsep berwawasan pemasaran masyarakat. Nah, lanjut ke poin yang ketiga, rencana pemasaran strategi. Yang pertama itu ada keputusan pasar yang menyeluruh. Yang kedua, keputusan mengenai produk. Yang ketiga, keputusan mengenai harga. Yang keempat, keputusan mengenai promosi. Dan yang kelima, keputusan mengenai tempat. Di sini ada lanjutan tentang manajemen pemasaran dalam perusahaan agribisnis tadi. Yang pertama di sini poinnya ada efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran ini yang pertama ada efisiensi operasional. Yang kedua ada efisiensi penetapan harga. Terus ada poin yang kedua tentang fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran itu yang pertama ada fungsi pertukaran, itu ada fungsi pembelian, dan yang kedua ada fungsi penjualan. Setelah itu ada yang kedua fungsi fisis. Fungsi fisis itu yang pertama ada penyangkutan, dan yang kedua penyimpanan atau penggudangan, yang ketiga pemrosesan. Setelah itu ada yang ketiga fungsi penyediaan sarana. Yang pertama informasi pasar, yang kedua penanggung resiko, yang ketiga standarisasi dan penyortiran atau grading, dan yang keempat pembiayaan. Terus di sini ada poin yang keempat yaitu biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini sering diukur dengan margin pemasaran. Terus ada 4 karakteristik utama produk yang ikut mempengaruhi keanekaragaman bagian perusahaan tani. Yang pertama itu ada kadar kerusakan, yang kedua besarnya produk, dan yang ketiga sifat musiman, yang terakhir ada
perbedaan bentuk antara produk mentah dan produk akhir. Lanjut kita masuk ke materi yang keenam, ada manajemen dan teknologi agroindustri. Nah, di sini mengapa perlu agroindustri? Karena Indonesia negara agraris dan akan selalu menjadi negara agraris atau sumber daya alam terbesar mendukung pertanian, lahan, atau termasuk laut dan iklim. Permasalahan pertanian di Indonesia itu, produk pertanian Indonesia kurang mampu bersaing bukan hanya di luar negeri, bahkan di dalam negeri. Kualitas produknya rendah, tidak stabil, dan biaya produksi tinggi. Usaha pertanian kurang menguntungkan, petani tidak sejahtera. Terus di sini ada poin kedua, agroindustri perlu teknologi. Secara sederhana, teknologi dapat diartikan segala daya upaya manusia untuk memperoleh tingkat kehidupan atau termasuk tingkat keberhasilan suatu usaha yang lebih baik. Dengan demikian, karena dalam agroindustri juga berkeinginan untuk mendapatkan tingkat yang lebih baik, perlu pemakaian teknologi. Nah, di sini ada poin yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen. Nah, manajemen itu ialah seni mengelola suatu aktivitas agar berhasil sesuai dengan target. Di sini ada konsep manajemen. Konsep manajemen itu yang biasa dipakai itu adalah yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengkoordinasian, yang kelima pengendalian. Lanjut ke materi yang ketujuh, ada manajemen komersialisasi teknologi. Yang pertama itu poinnya ada definisi. Menurut Miyarso 2007 menyampaikan bahwa teknologi merupakan proses meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Lanjut kita ke poin yang kedua, yaitu proses komersialisasi teknologi. Fase kedua ini terjadi saat teknologi diubah atau diaplikasikan ke dalam sebuah produk melalui suatu aktivitas produk development di perusahaan agar dapat digunakan dalam kegiatan produksi, lanjutan, dan konsumsi. Dengan pemakaian teknologi tersebut diharuskan membayar kompensasi sejumlah tertentu atas penggunaan atau pembelian produk tersebut sehingga memberikan keuntungan bagi pihak yang mengembangkan teknologi. Selanjutnya, hal ini disebut sebagai perspektif kedua dari komersialisasi teknologi. Nah, di sini ada poin yang ketiga, yaitu potensi komersialisasi sebuah teknologi. Maksudnya di sini menyalakan bahwa teknologi yang berpotensi untuk dikomersialisasikan adalah teknologi yang unggul, yaitu teknologi yang memiliki unsur keterbaruan atau kemutakhiran dan berpotensi mendapatkan HKI. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu ada pemasaran. Poin yang pertama itu definisi pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Pemasaran itu meliputi kebutuhan atau keinginan konsumen, memberikan pelayanan, dan proses pengantaran produk, barang, atau jasa ke konsumen. Nah, poin yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu ialah proses membagi pasar yang kecil atau umum menjadi bagian yang lebih kecil atau khusus dari konsumen atau organisasi berdasarkan karakteristik, perilaku, keinginan, atau kebutuhan masing-masing. Lanjut ke poin yang ketiga, ada strategi harga. Strategi harga ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi penetrasi harga atau menetapkan harga di bawah harga normal. Yang kedua, ada strategi harga skimming, menetapkan harga di atas harga normal. Yang ketiga, ada strategi sliding down the demand curve, yang artinya itu tujuan dari strategi ini adalah untuk merebut keunggulan bersaing melalui keunggulan teknologi. Dan yang terakhir itu ada strategi follow the leader pricing, yang artinya biasa dilakukan oleh pedagang kecil dengan mengamati berbagai kebijaksanaan harga pesaing dan harga individual.